Dikisahkan sepasang suami istri hidup amat bersahaja. Sejak menikah, mereka tidak pernah memiliki seorang anak pun. Sementara keduanya bukanlah orang yang pernah sekolah, karena dulu orang tua mereka juga sama-sama tergolong keluarga tidak mampu. Ketika masih kuat, suami istri itu memenuhi kebutuhan harian dengan bekerja sebagai buruh harian lepas. Berbagai macam pekerjaan yang ditawarkan oleh orang, mereka lakukan, bahkan termasuk harus menguras septic tank dengan memakai ember timba pun dijalani dengan senang hati. Prinsip mereka adalah mendapatkan upah untuk makan hari itu. Setelah cukup berusia dan tidak sanggup lagi bekerja berat, mereka memilih untuk menjadi tukang pemulung sampah. Sekuat mereka mengumpulkan sampah yang masih bisa didaur ulang, segeralah mereka jual ke pengepul untuk memenuhi makan setiap hari. Ada hal sangat menarik dari perjuangan hidup mereka, yaitu menjalani hidup tanpa pernah mengeluh. Meskipun itu sekedar soal bahwa suatu hari mereka hanya bisa makan satu kali saja. Ini jelas suatu pengalaman hidup yang belum tentu semua orang bisa jalani dengan telaten. Ada banyak orang lebih suka memilih untuk mengakhiri hidup dalam keputusasaan, tetapi tidak begitu bagi pasangan suami istri itu. Mereka merasa hidup itu sendiri sudah sebagai berkah luar biasa. Jadi, meski harus bekerja dan hidup di luar ukuran layak, mereka tidak pernah cemburu dan apalagi mengharap belas kasihan orang. Suami istri itu di setiap bangun di pagi hari buta dan siap mengayunkan kaki untuk mulai bekerja mengais sampah demi bisa makan hari itu, selalu memulainya dengan ucapan syukur masih diizinkan berjuang. Dan di setiap petang, entah membawa hasil atau tidak, juga selalu berdua menengadah ke langit-langit atap rumah yang tembus ke angkasa karena hampir sebagian bolong nyaris rubuh, sambil berseru, "Terima kasih Tuhan, selama hari ini kami masih boleh percaya kepadamu." Suami istri yang bernasib lebih buruk dari sekedar miskin itu lebih yakin daripada rasa menderita dan ketakutannya bahwa Tuhan sudah berbuat sesuatu, bahkan ketika hanya dengan melihat keadaan mereka. Begitulah sejatinya cara berpikir dan penghayatan hidup seseorang yang sungguh beriman. Tidak perlu ada bukti atau sesuatu yang diterima sesuai keinginan lebih dulu. Kalau ia memutuskan beriman kepada Tuhan, ya cukuplah itu. Tidak perlu hal lainnya lagi. Ini terbalik dengan pemahaman orang pada umumnya. Banyak orang beragama merasa sikap percaya atau beriman kepada Tuhan itu suatu tindakan atau prestasi spektakuler dari pihak manusia yang sudah sepatutnya mendapat ganjaran atau hadiah dari Tuhan. Apalagi kalau merasa bahwa ia sudah sangat taat beragama dan rajin berdoa. Bukankah tidak jarang lalu seseorang bersikap seolah bisa mengatur Tuhan dan berhak diistimewakan? Ketika Yesus menyembuhkan 2 orang buta di suatu rumah, ia tidak bertanya mengenai macam-macam hal luar biasa yang sudah dilakukan keduanya agar bisa disembuhkan. Yesus sekedar ingin pengakuan jujur mereka, apakah memang sungguh percaya kepadanya. Pertanyaan Yesus itu sepintas begitu sederhana untuk menjadi syarat agar mereka bisa melihat. Tetapi sesungguhnya, bukan soal jawaban yang dibutuhkan Yesus, melainkan keberanian dan kesungguhan untuk menyerahkan diri pada kuasa Tuhan. Ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika Anda dan saya berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan,
belum tentu secara otomatis kita percaya dan berserah diri seutuhnya kepada Tuhan. Andaikan kepercayaan dan penyerahan diri ada dalam diri kita, semestinya setelah berdoa, kita tidak mengeluh lagi macam-macam hal tentang kesulitan yang seolah tidak ada habisnya. Sudah tentu juga, kepercayaan kepada Tuhan membuat kita tidak ingin lagi untuk iri hati kepada orang lain yang barangkali kita rasa nasibnya lebih beruntung, padahal tidak setekun kita dalam berdoa. Percaya kepada Tuhan berarti berserah diri seutuhnya hanya kepadanya, karena yakin bahwa Ia telah berbuat sesuatu ketika Tuhan sekedar melihat keadaan kita. Kita boleh yakin untuk mengabulkan harapan dan permohonan kita, Tuhan tidak perlu menunggu kapan kita mau berdoa kepadanya. Ia bisa kapan saja melakukan sesuatu yang terbaik. Entah itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan agar kita sadar akan kuasa-Nya, entah juga karena Ia ingin agar kita semakin percaya tanpa menimbang baik atau buruknya keadaan yang sedang terjadi.